Tiba-tiba kepikiran. Bagaimana jika seseorang mengetahui kalau kamu masuk dan keluar dari kediaman Leng seperti ini? Jangan khawatir, aku akan datang setiap malam dan pergi pagi-pagi sekali. Tidak akan ada orang yang mengetahuinya. Hah? Datang di malam hari dan pergi di pagi hari. Pria baik, bukankah ini jelas-jelas adegan perselingkuhan? Apakah kamu terlalu banyak mengunjungi rumah bordil sehingga kamu bisa mengatakan hal seperti ini? Kamu baik-baik saja kan? Kenapa muntah darah? Hah? Basah? Apa yang terjadi? Aku bersumpah, aku tadi hanya menggunakan 10% dari kekuatanku. Kenapa menangis? Aku baik-baik saja. Maaf, aku tidak tahu. Ternyata dia benar-benar terluka dan masih datang menemani aku. Aku tidak apa-apa. Jangan menangis. Ini hanya luka kulit saja, tidak akan ada masalah. Kamu tidak cantik lagi jika kamu masih menangis. Menurutmu aku cantik? Ying sangat cantik, berperawakan seperti Dewi. Jika Xuan Yu tahu bahwa aku sebenarnya hanya seorang wanita gendut, pasti dia tidak akan menyukaiku lagi. Kenapa masih sedih? Tidak, aku ngantuk. Ayo kita cepat tidur. Kamu terluka, harus istirahat dengan baik. Baik. Pria itu sudah pergi. Ada pesan, dia yang meninggalkannya. Menatap langit saat malam, menatap awan saat senja, saat berjalan merindukanmu, saat duduk juga merindukanmu. Pria ini cukup romantis. Nona Yun, sarapan sudah selesai disiapkan. Baiklah, aku akan segera ke sana. Kenapa keluarga Tuan Leng tidak ada? Dia mengatakan akan pergi ke pusat kota untuk memberikan bubur kepada para pengungsi dan tidak bisa makan bersama kita. Membantu menangkap perampok dan memberi makan para pengungsi berdasarkan drama di televisi. Ini lebih seperti penjahat besar yang berperilaku baik di depan masyarakat. Luka pangeran apakah baik-baik saja? Paman Kaisar tidak terbiasa dengan udara dan air di sini. Bagaimana dia bisa merawat lukanya dengan baik? Jangan khawatir, aku telah mengirim seseorang untuk meminta Kaisar membuat surat perintah pulang hari ini. Tubuhku lemah, benar-benar tidak bisa memenuhi kepercayaan yang diberikan Kaisar. Benarkah? Seharusnya Paman Kaisar tidak datang ke sini. Aku akan membereskan barang-barang sekarang. Pulang begitu saja? Jangan basa-basi lagi, Gege. Kamu juga bereskan barang-barangmu. Aku tidak ingin pergi. Masalah pangeran kembali ke istana untuk pemulihan lebih penting. Mengenai aku telah memutuskan untuk pergi ke Gunung Tuozi mencari pangeran keempat. Kalau memang begitu, lakukan sesuai kemauanmu. Melapor pada Kaisar, sudah ada kabar dari orang yang hamba utus. Pangeran Gong dan Pangeran kelima Shuang Feng sudah dalam perjalanan pulang ke istana. Aku sudah menerima surat yang dikirim olehnya. Kyutan, menurutmu kenapa dia buru-buru ingin kembali ke istana? Ini mungkin Pangeran Gong tidak tertarik dengan urusan politik, ditambah dengan kondisi kesehatan yang serius, yang mengharusnya dia bertindak seperti ini. Aku berharap aku yang terlalu banyak berpikir. Oh iya, bagaimana dengan Yungying Gege? Apakah dia baik-baik saja? Hamba telah mengirim seseorang untuk melindunginya secara diam-diam. Kepribadian gadis kecil itu terlalu bebas. Ketika dia pulang, hamba pasti akan mengajarinya baik-baik.
Tidak perlu menahannya jika Xia bisa hidup sampai sekarang. Pastinya juga seorang yang tidak bisa berdiam diri. Pergilah, suruh orang untuk terus mengawasi Pangeran Gong. Jika ada pergerakan, segera beritahu aku. Baik, hamba mohon pamit. Kaisar, Selirong mengirim seseorang untuk mengantar beberapa makanan ringan yang baru dibuat dari dapur. Masih tidak menyajikan dengan cepat. Kirim pesanku, aku akan makan di tempat Selirong hari ini. Kaisar, cobalah ini. Tidak bertemu beberapa hari, sepertinya kamu semakin lemah. Kaisar selalu tidak datang dan aku mendengar perjalanan Pangeran Gong ke barat daya tidak lancar. Aku sangat khawatir dan membenci diriku sendiri. Kenapa bukan seorang pria? Tidak bisa membantu Kaisar memikul beban. Kamu mendapat informasi yang baik, masalah bandit di barat daya tidak berat, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Aku memiliki satu permintaan yang tidak dewasa. Xuantan membuat kesalahan besar dan aku sebagai ibu juga merasa panik dan cemas. Aku berharap Kaisar bisa memaafkannya dan memberikan kesempatan menembus kejahatannya. Oh, bagaimana dia ingin menembus kejahatannya? Bandit merajalela di barat daya. Aku harap Kaisar dapat mengirim Tan sebagai utusan penasehat, membiarkannya membantu Kaisar memikul beban. Jika dia benar-benar dapat menyelesaikannya masalah bandit di barat daya, itu akan dianggap sebagai pencapaian besar. Masalah ini aku menyetujuinya. Terima kasih, Kaisar. Apa? Pangeran Shen adalah utusan penasehat yang baru?